Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Untuk mencapai satu kesuksesan butuh perjuangan yang panjang. Sama halnya nih untuk bisa memenangkan satu kompetisi debat juga dibutuhkan persiapan yang matang, termasuk latihan-latihan yang memang sangat intens ya untuk yang kalian lakukan gitu ya teman-teman di Combat sendiri. Tapi saya juga penasaran kalau misalnya untuk satu kompetisi debat gitu ya, mau bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia, idealnya berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk latihan gitu biar matang persiapannya? Ya, bisa saya jawab ya karena saya berada pada ranah saya hal tersebut. Jadi itu tergantung sih juga dari pengalaman dan juga kemampuan dari siswanya dalam mencerna materi seperti itu. Nah, kalau mungkin ada beberapa anggota di komunitas debat itu sendiri yang baru belajar kan debat. Nah, tapi dia pintar gitu, otaknya IQ-nya bagus dan dia mudah paham gitu. Itu tidak perlu kayaknya hampir berbulan ya. 2 minggu aja udah cukup bisa untuk apalagi istilahnya untuk mengetahui dan menguasai materi-materi terkait debat gitu. Intinya seperti itu. Jadi 2 minggu aja bisa sebenarnya ya, Bisa. tapi harus jadi Minimalnya harus jadi lah. fast learner gitu ya, harus cepat belajar. Tapi untuk strukturnya sendiri metodenya seperti apa? Yang paling sering kalian terapkan gitu? Dalam latihan ya? Iya. Kalau dalam latihan itu sendiri biasanya kami menggunakan British gitu, karena lebih banyak apalagi lebih istilahnya lebih bisa kuota lebih banyak gitu untuk mencakup anak-anak yang mau latihan, anggota yang ingin ikut latihan. Karena kalau kita pakai ASEAN kan biasanya kan cuma 3, masing-masing tim itu 2 kan, jadi 6 gitu, dan tidak cukup biasa. Jadi walaupun debat bahasa Indonesia ataupun debat bahasa Inggris kami tetap menggunakan British supaya bisa dilatih 8 orang lebih banyak dari ASEAN itu sendiri dan bisa ikut praktik sendiri di dalam pelatihan tersebut seperti itu. Oke, itu keuntungannya kalau pakai sistemnya British ya. Iya, tapi bisa lebih banyak. Latihannya pakai bahasa Indonesia gitu-gitu kan ya. Apapun sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Nah, kalau sebagai seorang debater gitu, menurut kalian satu-satu nih apa yang perlu untuk dimiliki sebagai seorang debater gitu? Ataupun mungkin ada yang baru belajar debat gitu, seperti tadi yang disampaikan Ilham. Di Combat pun sendiri masih ada yang malu-malu gitu, nggak berani, nggak percaya diri untuk ikutan debat. Sebenarnya apa sih kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan I am the better gitu? Oke, baik. Jadi ada sedikit klarifikasi dari saya. Mungkin ada sedikit miskonsepsi dari pihak yang misalkan masih awam dalam bidang debat itu sendiri. Jadi mereka orang di luar debat itu yang masih sangat awam dan asing terkait kompetisi debat, mereka berpikir bahwasannya untuk menjadi seorang debater handal itu harus punya pengetahuan yang luas. Saya rasa itu tidak benar, karena tidak semua orang punya pengetahuan yang luas itu adalah seorang debater, dan bahkan mereka adalah seorang pendiam seperti itu. Nah, kalau saya sendiri apa yang perlu dimiliki oleh seseorang agar bisa dikatakan debater, yang paling pertama itu adalah critical thinking gitu. Critical thinking dan rajin dalam mempertanyakan sesuatu. Artinya saya mengklarifikasi orang seperti ini adalah questionable persons, orang yang sering mempertanyakan sesuatu gitu. Nah, orang-orang seperti ini saya rasa itu adalah orang yang bisa dikatakan sebagai punya karakter debater gitu, yang punya pemikiran apa ya istilahnya, bisa dikategorikan dia punya keingintahuan yang cukup kuat dibandingkan orang pada umumnya, orang-orang seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, berarti satu poin adalah critical thinking yang harus dimiliki. Kita sapa dulu nih smart listener yang sudah bergabung. Selamat malam, yang lagi nonton kita juga ada Yusnalia Kadir. Selamat malam, Masya Allah katanya. Ini fans-fansnya Yusnalia ada di sini nih semua. Kebalik ya. Teman-teman Yusnalia semua ada di sini. Oke. Selamat malam. Yang masih di jalanan juga tetap berhati-hati dalam berkendara. Terus kita lanjut lagi untuk tahu, selain critical thinking yang harus dimiliki oleh seorang debater, apa nih Zul? Kalau dari sudut pandang kamu? Iya. Ketika kita berbicara hal apa yang harus dimiliki oleh seorang debater, tentunya cara berpikirnya out of the box. Jadi ketika seorang debater itu memikirkan hal C, seseorang tidak memikirkan hal tersebut. Contohnya semua orang sama-sama memikirkan hal A, dan debater memikirkan hal di luar dari A tersebut.
Jadi intinya ketika dia melihat sesuatu, cara memandangnya berbeda. Mungkin saja ketika dia melihat HP, contohnya HP, tentunya cara memandangnya mungkin dia berpikir bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara mengoperasikan HP tersebut. Tetapi berbeda dengan orang-orang lainnya. Yes. Critical thinking. Iya. Terus kemudian out of the box, Iya, gitu out ya. of the Bahkan box. sekarang lagi tren bukan hanya out of the box, tapi without the box, gitu. Iya. Berpikir Iya. sekritis-kritisnya, sebebas-bebasnya, tapi harus terkontrol, gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Kifli apa? The third point. Oke, the third point, selain dari dua hal yang tersebut, yang paling melekat dan harus dipelajari oleh kami sendiri itu percaya diri. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Misalnya kalau kita berkompetisi dan melihat orang yang dari jauh, kita misalnya Sulawesi Selatan, kita selalu berpikir, oh mereka hebat-hebat. Nyatanya pas dilawan, ternyata argumennya sangat rendah, oke. tetapi mereka pembawaannya sangat bagus. Nah, jika kita tidak percaya diri, itu juga bawaannya langsung kita berpikir susah untuk mengeluarkan argumen-argumen. Padahal kalau kita berpikir jernih dan percaya diri, kita lebih dapat leluasa mengeluarkan argumen atau ilmu yang kita sudah dapatkan untuk dibawakan argumen tersebut. Jadi percaya diri ini memang perlu dan menurut kami harus lagi dikembangkan melalui komunitas debat ini. Oke, jadi udah 3 poin nih. Critical thinking, think out of the box, dan juga self confidence. Harus yakin, harus percaya diri. Karena biasa itu ada orang datang ke lokasi kompetisi, gayanya Ji. Ya kan? Dan banyak juga ternyata lawan-lawan tuh yang menjatuhkan mental, menjatuhkan kita sebagai lawannya hanya dengan dari gaya aja, yang kasih dari gesture gitu. Padahal kalau dilihat seperti Kifli katakan tadi, kalau dilihat dari argumennya ya kita lebih bisa, ya nggak sih? Tapi mereka punya self confidence itu gitu untuk menjatuhkan mental lawan. Kalau Dav sendiri apa nih? Iya, karena tadi teman saya nyinggung soal out of the box, saya juga mau kasih sesuatu yang out of the box. Apa itu? Berdasarkan hasil analisa saya selama ini. Jadi menurut saya tidak mau sebut sesuatu karakteristik debater yang commonly kalian dengar. Ya, saya mau bilang bahwa debater itu harus punya curiosity dan juga rasa peduli kepada society. Rasa ingin tahu dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Banyak teman-teman saya yang debater yang bisa dibilang agak-agak tidak maju gitu. Kenapa? Karena mereka tuh tidak mudah ke-trigger dengan berita-berita yang ada. Sebagai seorang debater, kamu tuh harus punya rasa ingin tahu yang lebih, harus digali-gali terus informasi, jangan mudah keseret hoax begitu. Jadi ada teman-teman saya yang mungkin belum mendalami debat karena dia tidak terlalu peduli dengan society, dia tidak punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi dia susah untuk berkembang, susah untuk debate, susah untuk tertrigger, karena ketika kita diberikan mosi, kita harus langsung berpikir. Kita tidak bisa bilang dulu begini, langsung pikir sudut pandangnya, argumennya, and so on so far. Nah, hal-hal tersebut didapatkan dari keseharian kita, membaca news di sosial media, di platform-platform yang kredibel. Nah, ketika kita tidak bisa baca news karena kita tidak peduli atau kita tidak punya rasa ingin tahu, nah itu sebuah penghalang yang sangat besar dan tidak kita sadari. Banyak debater yang tidak sadar itu. Jadi tolong rasa ingin tahunya ditingkatkan lagi, dan peduli dong sama society, apalagi Indonesia. Jangan nanti pas ada mosi aja baru sibuk sana sini cari informasi gitu ya. Jadi kepekaan sosial tuh harus benar-benar diasah dan dimiliki oleh seorang debater. Bukan hanya ngomong doang nih, tapi membawakan bukti gitu. Selain pekaan sosial, juga aware terhadap current issue yang sekarang lagi apa sih yang dibahas sama orang-orang gitu. Tapi kadang-kadang juga bahkan di debat itu bukan hanya current issue kan ya yang diangkat sebagai mosi, bahkan ada isu-isu yang lama kemudian diangkat kembali untuk melihat sejauh mana nih pemahaman kita sebagai debater. Ya nggak sih teman-teman? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih sudah setuju pada saya. Iya. Dan demikian mosi kita pada malam hari ini ya. Oh iya. Oke, ini obrolannya seru sekali, smart listener. Oh ya, satu poin juga mungkin ya yang harus dimiliki adalah at least punya skill public speaking yang bagus. Gitu ya, harus bisa ngomong
gitu, menyampaikan pesan. Terima kasih banyak ya teman-teman, sukses terus nih untuk teman-teman Kombat. Kalau ada yang pengen gabung juga ke Kombat, caranya gimana? Ya, kami kalau dari Kombat sendiri kami membuka pendaftaran itu setiap awal tahun, dan kebetulan kami juga kemarin itu membuka pendaftaran di bulan Januari ya kalau nggak salah. Januari. Oke. Jadi mungkin di tahun depan kami akan membuka pendaftaran di bulan yang sama seperti itu. Oke. Dengan persyaratan yang mungkin akan sedikit berbeda dan itu disesuaikan dengan kebutuhan komunitas debat itu sendiri pada nantinya. Oke. Instagramnya, sosial medianya apa? Ya, kalau sosial medianya ada berapa, yaitu yang pertama komunitas debat Kombat UNM di Instagram, dan juga kami membuat TikTok. Ya, TikToknya itu Kombat UNM. Jadi teman-teman jika ingin mensupport akun-akun kami silahkan di follow di Instagram maupun di TikTok. Oke deh, salam nih, keren. Debater itu punya adab dan ilmu juga dari Hairul Hoyer ya. Sebelum kita pamitan, halo Hairul Hoyer. Halo, Kak salam Farid. katanya Halo, Kak. untuk kalian Halo, Kak semua. Farid. Sukses ya untuk kalian semua teman-teman di Kombat, dan juga untuk smart listener yang punya cita-cita menjadi debater, boleh belajarnya sama Kombat. Langsung follow platform media sosial mereka masing-masing di @kombat UNM. Rifa Majid pamitan, thanks guys. Kita ketemu lagi